Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita semua tetap masih setia melayani Tuhan. Dan dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami dengan perenungan pada hari ini. Sehingga kami makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti di satu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Bapak Ibu sekalian, ketika di satu momen, di satu masa, dalam konteks Yesus khotbah di bukit, banyak orang yang mendengarkan Yesus berkhotbah. Bahkan banyak orang datang berbondong-bondong minta kesembuhan dari sakit penyakit, dari kerasukan setan, dan lain-lain. Bahkan ada orang yang berbondong-bondong berusaha menjamah Tuhan Yesus karena menganggap bahwa ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus dan mereka bisa disembuhkan. Ini bukan hal yang salah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Yesus khotbah, berharap satu kesembuhan. Ini bukan hal yang salah. Kita pun kan juga begitu ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita suka dengar firman Tuhan. Dan tentu sebagai manusia kita berharap Tuhan menjawab pergumulan kita. Baik ekonomi, baik sakit penyakit, dan lain-lain. Ini bukan hal yang salah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hal ini bisa membawa dampak yang tidak baik. Dampak yang buruk kalau disalahartikan. Yesus tidak ingin orang-orang mendekati dia, mengikut dia, hanya berharap pada mujizat. Yesus ingin memberikan satu pengertian kepada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya. Hal yang benar, bagaimana sebetulnya menjadi anggota kerajaan Allah. Anggota kerajaan Allah itu bukan anggota-anggota yang hanya menyenangi mujizat-mujizat, kesembuhan, dan lain-lain dari Tuhan Yesus. Datang, dengar firman Tuhan, berbondong-bondong, rame-rame. Harapkan apa? Mujizat. Saya katakan, ya tidak salah. Tetapi kalau tujuan utamanya bukan cari Tuhan, tapi cari mujizat, itu yang salah. Bapak Ibu, tidak heran, Yesus menurut Injil Lukas di dalam ayat 20 dan sampai 26, ya, dikatakan bahwa ada perbedaan kebahagiaan antara orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh dengan orang yang hanya berharap pada mujizat. Yesus mengatakan hal yang mungkin membuat para murid berpikir. Salah satu contoh dalam ayat 20, Yesus mengatakan, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Ayat 21, "Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Ini adalah salah satu daripada 8 ucapan bahagia yang membedakan pengikut dunia dengan pengikut Kristus. Pengikut dunia itu bisa jadi seakan-akan kelihatannya pengikut Kristus. Jadi belum tentu orang-orang yang ngomong Tuhan itu betul-betul mengerti bagaimana sesungguhnya mengikut Tuhan. Yesus ingin mengatakan bahwa ketika mengikut Yesus, maka kita harus pikul salib. Terlepas daripada nanti kita dapat kesembuhan,
kita dapat mujizat, tetapi poin utama sebagai murid Kristus sejati adalah pikul salib. Makanya dikatakan berbahagialah kamu yang miskin. Ini bukan berarti bahwa ikut Tuhan harus miskin secara harta, bukan. Tetapi miskin akan firman Tuhan, merasa membutuhkan firman Tuhan, merasa kurang dan pengen selalu ingin dengar firman Tuhan. Kebutuhannya adalah firman Tuhan. Ini berbeda dengan pandangan dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, ketika kita mengikut Tuhan, apa sih tujuan utama kita? Apa sih sebetulnya keinginan terbesar kita ketika kita mengikut Tuhan? Kalau kita mengikut Tuhan, tujuan utamanya supaya kaya raya, tujuan utamanya supaya hanya karena supaya sembuh dari sakit penyakit, maka ini kurang tepat. Bapak Ibu sekalian, mengikut Tuhan yang utama adalah ketika kita menjadi pengikut Kristus sejati, kita siap pikul salib. Berkat-berkat Tuhan, segala macam pergumulan kita akan dijawab Tuhan ketika kita pikul salib Dia terlebih dahulu. Ikut Tuhan, bukan ikut berkatnya Tuhan. Mengasihi Tuhan, bukan mengasihi berkatnya Tuhan. Itulah sebetulnya poin penting dari seorang murid Kristus, seorang anggota kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar sebagai murid Tuhan. Bukan harta yang kami kejar, bukan kesembuhan yang kami kejar, tetapi sebagai murid Tuhan, kami harus memikul salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.